Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bertemu lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan sesuai request teman-teman, ingin membuat sebuah video bagaimana cara resolusi 2022 ini. Nah, apa sih resolusi itu? Mungkin secara mudah dipahami adalah kita membuat sebuah pencapaian dan kita tegaskan untuk bisa mencapainya, begitu. Tentunya cara yang saya gunakan ini adalah versi Neuro Linguistic Programming atau NLP, sehingga nantinya mungkin Anda menemui kok caranya beda dengan cara-cara yang lain ya. Mungkin Anda sudah belajar di video-video lainnya tentang resolusi 2022 dan menemukan hal yang berbeda dengan video ini. Ya, namanya orang pasti berbeda ya. Maka di sini saya sebagai praktisi NLP atau Neuro Linguistic Programming memiliki versi tersendiri untuk membuat sebuah resolusi 2022 ini. Nah, simak terus video ini hingga selesai. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencapai apapun yang diinginkan di tahun 2022 ini, maka pastikan yang pertama adalah Anda harus menanyakan terlebih dahulu, apa tepatnya pencapaian yang saya inginkan di tahun 2022 ini. Nah, itu adalah resolusi yang pertama. Anda harus menanyakannya kepada diri sendiri. Pertanyaan ini boleh Anda tulis atau Anda ingat-ingat saja dalam benak. Yang terpenting Anda ingat, tidak lupa, yakni tanyakan pada diri sendiri, apa tepatnya sih yang saya inginkan, pencapaian yang saya inginkan di tahun 2022 ini, begitu. Nah, dengan pola pertanyaan seperti ini adalah khas NLP ya. Jadi Anda harus benar-benar prioritaskan apa yang betul-betul diinginkan. Jadi kita nggak berangan-angan berbagai macam keinginan, tetapi ada yang benar-benar diprioritaskan atau diutamakan dalam bidang apa, begitu. Jadi pertanyaannya adalah apa tepatnya pencapaian yang saya inginkan di tahun 2022 ini. Nah, tentunya Anda sebagai manusia tidak hanya memiliki satu keinginan atau satu pencapaian saja. Ada banyak, misalnya pencapaian di bidang karir, bisnis, finansial, keluarga, romansa, termasuk lagi kesehatan, dan lain sebagainya. Maka wajar kita sebagai manusia punya banyak keinginan. Maka tentukan apa yang benar-benar dicapai, apa tepatnya yang ingin Anda capai di tahun 2022 ini, begitu. Nah, dengan pola pertanyaan seperti ini, Anda sudah membuat program yang pasti untuk kehidupan Anda sendiri. Namanya manusia, nggak ada yang salah. Apapun keinginannya, pasti itu ingin dicapai, ya. Nah, nggak ada yang salah. Mungkin bagi orang lain kurang layak, tetapi bagi diri Anda sendiri itu sangat tepat sekali dan layak untuk didapatkan. Oke, nah, kemudian langkah yang kedua adalah apa yang langsung Anda rasakan, apa yang langsung Anda dengar, apa yang langsung Anda lihat ketika hal itu tercapai. Nah, jadi libatkan panca indera kita. Apa yang langsung Anda lihat ketika misalkan Anda sehat gitu ya. Pencapaian Anda di tahun ini adalah Anda sehat, turun 10 kg berat badan Anda. Jadi apa yang langsung Anda lihat ketika hal itu tercapai, begitu. Mungkin Anda melihat tubuh Anda jauh lebih sehat, lebih ideal, lebih seksi, begitu ya. Kemudian apa yang langsung Anda dengarkan ketika hal itu tercapai? Bisa jadi Anda mendengarkan, oh pasangan Anda memuji Anda, teman-teman Anda memuji, kemudian orang-orang di sekitar Anda itu melihat beda kepada Anda, sehingga Anda mendengar bisikan-bisikan yang positif terhadap diri Anda sendiri, begitu. Dan yang ketiga adalah apa yang langsung Anda rasakan ketika hal itu tercapai. Ya, contohnya kalau tubuh Anda lebih sehat, misalkan, maka Anda bisa merasakan lebih sehat, lebih bugar, lebih enak untuk beraktivitas seperti itu. Nah, kemudian langkah yang ketiga ya adalah langsung Anda lakukan sebuah visualisasi atau imajinasi mental Anda, yakni seolah-olah sudah tercapai apa yang Anda inginkan tersebut. Jadi bedanya apa sih dengan yang kedua tadi? Yang kedua adalah hanya sekilas langsung merasakan, langsung melihat, langsung mendengarkan ketika hal itu tercapai.
Nah, pada langkah yang ketiga ini, bedanya Anda itu bervisualisasi secara langsung. Anda melibatkan seluruh panca indera seolah-olah sudah terjadi dalam benak Anda atau dalam pikiran Anda. Jadi ibaratnya itu Anda menjadi seorang aktor dalam film mental Anda sendiri. Anda aktornya sekaligus sebagai sutradaranya, ya. Anda bayangkan, Anda rasakan, oh saya sudah sehat, saya sudah berat badan turun, sudah ideal tubuhnya, sudah banyak beraktivitas dengan menyenangkan, banyak orang-orang yang bilang positif kepada saya, ya. Kemudian banyak orang bertanya bagaimana tips-tipsnya supaya tubuhnya sehat. Kemudian Anda juga melihat orang-orang itu begitu kagum dengan Anda dan lain sebagainya. Anda rasakan itu seolah-olah sudah terjadi dalam benak Anda. Maka kalau Anda sudah bisa menjelaskan apa yang Anda inginkan ke dalam otak Anda lewat visualisasi dan lewat sebuah pertanyaan prioritas yang pertama tadi, maka otak Anda akan merasa lebih yakin untuk bisa mencapainya, begitu. Berbeda kalau hal ini Anda hanya berangan-angan saja atau berresolusi tetapi belum menjelaskan sedetail mungkin dalam benak Anda, maka dalam hati kecil Anda atau dalam pikiran Anda yang terdalam mengatakan, mungkin nggak saya bisa mencapai ini, seperti itu. Hal ini berbeda ceritanya kalau Anda mau memprogramkan dengan cara visualisasi apa yang Anda inginkan tersebut kepada pikiran bawah sadar Anda. Nah, caranya gimana? Yaitu Anda bervisualisasi tadi itu, ya, yaitu merasakan, membayangkan, dan mendengarkan seolah-olah sudah terjadi, begitu. Nah, hal ini juga terapkan pada berbagai macam konteks kehidupan yang lain, tidak hanya di bidang kesehatan, ya. Tadi hanya contoh. Oleh karena itu, Anda juga bisa menerapkannya di bidang finansial, bidang karir, bidang ekonomi, atau bidang pendidikan, atau bidang romansa, keluarga, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Bebas, apapun semau Anda. Itu hak Anda sendiri. Anda bebas ingin apapun dan mencapainya. Nah, cara inilah yang disebut dengan well-formed outcome, atau kita menformat sebuah tujuan, menformat sebuah keinginan, dan men-settingnya atau memprogramnya ke dalam diri kita sendiri, sehingga kita merasa lebih yakin, merasa lebih mantap, merasa lebih layak untuk bisa mencapainya, begitu. Nah, inilah cara yang digunakan di dalam ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming. Sebenarnya tidak hanya 3 tadi, itu hanya masih awalan saja. Selanjutnya masih ada 3 lagi, atau jumlah seluruhnya itu ada 6 ya, kurang lebih, ya. 6 sampai 7 ya, seingat saya itu. Nah, bagaimana cara membuat sebuah program keinginan atau pencapaian supaya lebih masuk dan lebih kita yakini untuk bisa mencapainya, begitu. Maka teman-teman sangat saya rekomendasikan sekali untuk belajar Neuro Linguistic Programming ini, ya. Kebetulan saya membuat pelatihannya insya Allah tanggal 22 sampai 23 Januari di tahun ini, 2022. Nah, ini bisa menjadi salah satu resolusi Anda untuk bisa mengikuti sebuah pelatihan yang bisa memberdayakan diri Anda menjadi orang yang jauh lebih baik ke depannya, begitu. Tentunya pelatihan ini, mohon maaf, tidak gratis, ya. Tetapi Anda harus berinvestasi berapapun itu, ya. Meskipun katakanlah tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Namun hal ini adalah sebuah investasi yang tepat untuk masa depan Anda sendiri, begitu. Jadi silakan hubungi saya di nomor WA ini kalau Anda minat dan tertarik dengan pelatihan NLP yang saya laksanakan. Oh ya, tambahan lagi, mungkin teman-teman bertanya, apa sih bedanya langkah yang kedua tadi dengan langkah yang ketiga, ya? Langkah yang kedua itu apa yang langsung Anda rasakan, yang langsung Anda lihat dan langsung Anda dengarkan ketika sudah mencapai sebuah keinginan atau pencapaian. Itu hanya sekilas, ya. Sekilas Anda terbayang apa yang Anda lihat, terbayang apa yang Anda dengar, terbayang apa yang rasakan, terbayang apa yang Anda rasakan ketika hal itu sudah tercapai, begitu. Nah, bedanya dengan yang ketiga itu Anda benar-benar melakukan visualisasi. Jadi Anda melakukannya dengan duduk santai, relaksasi, begitu, kemudian melakukan visualisasi mental, ya, atau membuat film dalam mental Anda sendiri seolah-olah tujuan Anda tersebut sudah tercapai. Gitu. Nah, dengan cara 3 hal ini yang kita sebut well-formed outcome,
Ini artinya kita sudah memprogram tujuan atau visi kita sendiri, keinginan kita sendiri ke dalam pikiran bawah sadar kita, ya. Jadi dengan begitu kita merasa lebih yakin, merasa lebih mantap, ya, merasa lebih layak untuk mencapai apa yang benar-benar diinginkan tersebut. Meskipun katakanlah ada kegagalan, namun keyakinan kita untuk berhasil jauh lebih besar. Nah, namanya manusia, ya, pasti usahanya itu tidak semulus yang diinginkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan begini. Tetapi pasti ada halangan, ada rintangan, supaya kita lebih mengasah skill kita, mengasah kemantapan kita, mengasah niat kita supaya lebih yakin untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Nah, di dalam NLP sendiri kita tidak menyebut sebagai kegagalan, tetapi menyebut sebagai feedback atau umpan balik lah, atau pembelajaran lah begitu. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah gagal sih sebetulnya, tetapi dia hanya mendapatkan umpan balik dari apa yang sudah dikerjakannya itu. Kalau mengerjakannya sudah tepat, ya, maka umpan baliknya atau feedbacknya juga tepat. Namun kalau yang dilakukan itu belum tepat misalkan, maka umpan balik yang dia dapatkan juga belum tepat, artinya belum mencapai hasil yang diinginkan, sehingga dia perlu untuk evaluasi diri atau memperbaiki diri, apa sih kesalahannya begitu, dan ditingkatkan lagi apa yang menjadi usahanya itu, sehingga nanti hasilnya juga lebih bagus, ya. Begitulah kira-kira, ya. Oke, jadi itulah cara menformat sebuah tujuan yang bisa Anda jadikan sebagai resolusi tahun 2022 ini, sehingga nantinya Anda jauh lebih mudah dan lebih yakin, merasa lebih layak mencapai apapun yang Anda inginkan, terutama hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk diri Anda sendiri, hal-hal yang Anda prioritaskan untuk dicapai di tahun ini, begitu. Baik, itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.